Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari kedua sebenarnya latihan silet harimau di kantor pusat DPP Daram, Jatiwarna, Bekasi, Indonesia. Pada hari ini, sebelum kita atraksi di lapangan menampilkan silat harimau itu, kita perlu pahami dulu pemahaman apa yang dimaksud dengan silat harimau, bagaimana struktur organisasinya. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Edwel Datuk Rajo Kampung Alam sebagai pendiri dan Dewan Guru ya silat harimau tingkat internasional, dan boleh dikatakan ada cabang di beberapa negara. Dan juga nanti akan dijelaskan oleh Sekjen Silat Harimau, Saudara Nanda, menjelaskan tentang strukturalisasinya seperti apa. Mungkin termasuk juga nanti legalitasnya dijelaskan juga sedikit. Ya, alhamdulillah pada hari ini hadir beberapa utusan dari Daram yang nantinya kalau kita buka silat ini kita terbuka untuk umum. Ya, nanti terbuka untuk umum ya. Nah, alhamdulillah yang hadir hari ini dari tim silat harimau telah hadir cukup lumayan banyak ya. Ya, sekaligus pada di samping guru silat harimau, pendiri, ya juga Panglima Lapie, Laskar Pembela Islam dan Adat DPP Daram. Juga hadir Wakil Panglima Lapie, Buya Hasan Bura. Beliau juga Dewan Guru Silat Kampung, Silat Minang ya. Masya Allah. Ya, ini ada dari beberapa ormas yang hadir dari Ikadamas ya. Ikadamas juga hadir. Siapa namanya tadi? Nursal dari Ikadamas. Nanti semoga nanti banyak nanti pemuda-pemuda warga Ikadamas yang ikut dalam silat harimau ini. Ya, hari ini baru satu orang kan, mungkin nanti akan banyak. Ini ada Hanafi, ini juga pendekar juga ini. Pendekar juga ini. Ya, ya alhamdulillah ada komandan kita, Komandan Letkol Dr. Sri Depronoto. Ya, beliau seorang anggota tentara, tapi aktif dalam dakwah Islam, pejuang-pejuang Islam aktif, dan juga sangat tinggi minatnya mengetahui silat harimau ini. Ya, mungkin nanti kedepannya jadi pelatih juga beliau ini. Pelatih juga berarti ya. Biasanya ada BDM tuh bela diri militer. Iya, ada. Saya waktu di komando melatih BDM dulu saya. Nanti beliau nanti pelatihnya tapi insya Allah nih. Ya, komandan kita, dia Ketum Daram, ada Buya Noval, ya, Ketua Bidami SDM, ada Buya Doni, Wasekjen Daram. Ya, alhamdulillah, ini wakil-wakil Daram yang hadir pada hari ini, dan kita akan menyimak, ya, menyimak kata pengantar atau penjelasan dari Bapak Edwel Datuk Rajo Kampung Alam sebagai Panglima Lapie sekaligus sebagai guru tertinggi ya atau maha guru di silat harimau. Silakan Pak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji tetap diaturkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita waktu dan tempat hadir dan berkumpul pada hari ini yang jadwal sebetulnya jam 7, tapi tidak apa-apa, bagi orang Minang ini udah biasa jam 7 itu jadi jam 8, mungkin jadi jam 9 sebelih gini. Tidak apa-apa, itu semua akan kita terima dengan hati yang lapang. Yang penting bagi kita niat dan keinginan yang baik ini akan diridhoi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan kepada umatnya. Salah satunya adalah Rasulullah itu mensunahkan kita itu memanah, berenang. Memanah itu kategorinya adalah termasuk bela diri. Ya. Kalau zaman sekarang menembak, saya juga kebetulan anggota Perbakin juga di Tangerang, mungkin juga di sini akan saya latih juga kali menembak. Ya. Karena tidak bisa juga kalau untuk silat itu untuk jarak pendek. Nah, jarak pendek ini juga kita akan berlatih berbagai senjata. Terutama di harimau ada karambit, ada ladiang, ada sonta juga yang sebenarnya sebelumnya itu yang digunakan oleh Patri yang terkenal dengan harimau yang selapan. Yang membuat Belanda agak teler, yang mana Belanda itu juga membawa pasukannya orang-orang Belando Ireng istilahnya, orang-orang kita, tapi banyak dari orang timur yang bersenjata kelewang, yang menjadi kaki tangan Belanda itu orang kita juga. Alhamdulillah ketika masuk ke Sumatera Barat, ketika perang dengan Padri, yang mana waktu itu kolaborasi Belanda itu dengan kaum adat, itu ceritanya. Tapi dengan kuatnya perlawanan, kuatnya akidah dari Imam Bonjol, termasuk harimau selapan itu dari Sumania, Mangkudun dari Sumania. Nah, itu membuat repot pasukan Belanda. Itu juga membawa nama harum orang Minang. Orang Minang ini tidak 3,5 abad dijajah, tidak ada cerita 3,5 abad. Karena antara Minang dengan Aceh itu perjuangannya luar biasa. Nah, semangat-semangat inilah yang kita bangkitkan lagi dengan timbulnya harimau-harimau baru dari Minangkabau. Harimau-harimau ini harus kita bina dari sekarang. Harus kita kita jiwai mereka dengan Minang ke Minangkabauan. Nah, salah satu memang visi dan misi dari Silat Harimau Minangkabau sebetulnya misinya ini adalah untuk memperkuat satu ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat silaturahmi, juga memperteguh keimanan, dan visinya adalah untuk akhirat. Bagaimana kita dibimbing dari dunia ini adalah untuk akhirat. Karena juga Rasulullah menyatakan Islam yang disukai oleh Allah itu adalah fisiknya kuat, batinnya juga kuat. Itu yang ini, bukan hanya sebelah aja. Misalnya cuma diajarkan berdakwah aja, kalau fisiknya lemah juga itu tidak kuat. Jadi harus sejalan, harus beriring. Jangan salah, saya juga mendapat cerita, kebetulan sedikit saya bercerita, dulu waktu saya melatih pernah didatangi dari Arab Saudi, dari kedutaan. Ketika dia lihat mendemo anak-anak murid silat harimau, dia lihat, Pak Ratu, ini ada satu saya lihat mengunci itu agak seperti dengan sunnah. Lalu dia bercerita. Bagaimana ceritanya? Dia cerita, Rasulullah itu katanya pernah ditantang oleh ahli gulat, kalau sekarang mungkin EMA ya, kayak Sambo. Dia tantang Rasulullah, Muhammad, kalau engkau bisa mengalahkan aku, saya akan jadi muslim. Diterima tantangan itu oleh Rasulullah. Dia bergulat sampai kalah, sampai 3 kali. Setelah itu dinyatakan dia muslim. Nah, ini sini kan gambaran Rasulullah sendiri adalah seorang yang kuat. Bukan hanya lemah aja, tidak. Kesabarannya dengan apa? Dengan keimanan yang kuat. Nah, ini dia sudah mencerminkan bahwasanya seorang muslim itu kuat zahir maupun batin. Nah, ini insya Allah di kita sebagai dai rantau Minang, apalagi orang Minang, seperti yang saya bilang kemarin, Silat Harimau ini adalah mengajarkan pandeka. Pandeka itu apa? Orang yang pandai menggunakan akal. Artinya apa? Di sini kita akan memperkokoh keminangan kita. Karena kenapa? Kalau hilang Minang tinggal kerbau. Kalau kerbau otaknya didengkul. Tapi kita enggak. Kita adalah Minangkabau. Artinya kerbaunya itu kalau bisa kita hilang adalah Minang. Minang itu adalah orang yang berakal, orang yang berotak. Akal itulah yang pandeka di Silat Harimau. Pandeka itu benar-benar orang yang bisa menggunakan akal, termasuk dalam bersilat. Bersilat itu kan istilahnya solusi. Ada orang memukul, ada dia mengelak. Itu kan solusi. Dicekik oleh orang, bagaimana dia harus bisa menghindarkan cekekan. Ada solusi, dia buka dengan teknik silat. Lalu ditodong sama pisau. Apa yang harus dilakukan? Ditusuk, ditikam. Itu harus ada solusinya. Itulah pendekah. Dalam kehidupan juga sama.
Di Minangkabau kita selalu diajarkan seperti pasambahan. Gayuang selalu basambui, artinya kato selalu bajawe. Itu sudah benar karena pintar dalam mengolah perkataan. Jadi orang Minang diajarkan dia berdiplomasi, makanya otak-otak orang Minang juga harus pintar. Setelah pintar juga dia harus padeka, harus pandai dan menggunakan akal. Alhamdulillah, saya sebetulnya berintih silat harimau ini dari kecil memang saya latihan dan saya memutari Sumatera Barat berlatih silat. Termasuk tadi Buya juga menyebut, saya juga berguru dulu di Kumango sama murid saya Kumango. Ada Pak Marajo juga namanya, Wali Nagari juga. Ya, betul. Di sana saya belajar ini juga apa silik yang dibawa oleh Malin Marajo dari Sipuri. Malin Marajo ini termasuk anak juga dari Kumango. Jadi para muridnya Malin Marajo? Salah satu, ya ada ini guru saya juga. Jadi gini, dari kecil saya memang silat harimau, tapi saya ini juga pengen mengetahui selain silat harimau apa aja silik dari Minang. Nah itu karena kampung bapak saya Sumbania, dekat juga di Kumango kan, jadi berapa kenal saya ikut berlatih. Dan juga saya berlatih juga silat lintau. Di lintau itu saya belajar di tepi selo dulu. Di tepi selo, di lintau itu dinamakan silik lintau kalau ada 9 nagari menyatu tentang siliknya bernama lintau. Ada guru juga di lintau, saya juga belajar juga di Pepumbuh dulu, belajar juga dulu di Padang, di Padang di Pau 9 ada Pak Owi dulu. Saya belajar juga di Kenali, ada guru saya juga di Kenali itu di sana ahli racun juga tuh Pak ini. Kalau udah kena racun Kenali, dari jarak jauh aja digini tuh orang bisa keracunan itu. Tubuh namanya. Tubuh itu kalau dibilang kayak Kalimai ya. Saya pelajari juga, tapi saya tidak mau bisa mengikutin gimana caranya orang bikin tubuh. Pengen tahu aja. Taunya berserikat juga dengan pakai jin. Ya, betul. Itu tubuh, ada ramuan-ramuannya. Saya belajar juga di Lubuk Sekapiang, silik harimau juga, itu dengan Jainal namanya. Saya belajar juga silik Starala di Maninjau. Guru saya namanya dulu Macia. Dia putih orangnya. Saya belajar juga di Pariaman, terkenal juga guru saya itu namanya Ajopian Putih dari Marungi. Siliknya adalah silik semua. Gurunya dulu adalah Buya Karunia. Sisilah besarnya itu dari Syekh Burhanuddin. Di Bukit Tinggi saya juga belajar silik tuo. Dalam juga berapa silik. Tapi saya lebih banyak memukuskan sebetulnya mencari silat harimau. Jadi saya pelajari dari guru silat harimau saya yang dari Sungai Pua, ini Sri Bakar namanya. Pelajar juga di Lubuk Sekapiang. Silat harimau tuh guru saya itu ada umurnya 85 tahunan. Jadi dari berbagai macam silik itu satu pesan tadi yang pernah saya sampaikan. Apa kata kakek saya? Kalau waang disuap baraja silik, kecian ke guru tu kalau apa ilmu pelajar oke, baat caranya bisa untuk madui mereka mau. Nah, pernah bawa beraja guru tu ahli dalam, kalau di sini istilahnya tinggam, saya melihat itu. Gayung tinggam. Tinggam itu malam dia kalau mengerjain orang, pak fotonya dia tusuk, nanti besoknya orang tu udah kesakitan dadanya. Itu tinggam. Saya bilang ke guru itu, ya, lain bisa meninggal mereka mau. Dia lihat, dia pandang wajah saya, wang gilo katanya kan. Tapi saya mau belajar untuk meninggal mereka mau, tidak bisa juga. Ketemu lagi ada guru ahli dalam ini, tandang itu istilah orang minum pindare. Karambia aku kalau dia aja disipak pacah. Ayah hebat itu bukai. Gua tanya Allah, dia, bisa dicoba kalau menyipak mereka mau. Saya lihat aja bahwa aku rasa sakit aja kan. Punya ndak tajawid juga tuh. Terus ada lagi guru saya di daerah Kenali, daerah Pasaman. Ayam itu dari jauh diginiin langsung ngelepar. Tahu ya apa? Gayuang. Alang tabang itu dari bawah dari putih. Tasungkuh ke bawah. Ambo tanya, Pak, baso Pasaman itu. Kalau untuk Mak Doem kiranya nyonya orang taat. Ini orang taat, kecilnya awak jo Allah tuh. Kalau orang zalim,
Ya dah bah, tapi ilmu ku ada yang kasar. Kalau waktunya mana pasar cuman ikut karajo tidak bagus. Begitu awak memakai tangan malaikat maui. Jadi maui di tangan awak sama je pisau cucu orang. Kau maui di tangan awak. Jadi hanya pun pernah mau tes. Ada murid tu yang dari Amerika, dari Inggris mau tahu saya cerita masalah gayung. Pada tu saya mau lihat. Oke, saya bawa. Saya bawa dia ke sana, diurut tangannya. Tiap bulu ini keluar darah. Kaget tuh dia. Dipotong-potong dia. Sekarang satu-satunya bulu itu masih hidup. Tiap bulu itu keluar darah, Pak. Kalau sekian menit dia itu mati itu orang. Itu namanya karena gayung angin. Jadi kalau pakai singlet dia tuh udah banjir aja kayak peluk. Keluar darah di singletnya. Alhamdulillah dia masih ada. Pernah saya bukti, saya bawa tuh bulu ke sana dia liatin. Ya, itulah. Taunya alhamdulillah Minangkabau kita yang terlahir dari Minang itu banyak dididikan oleh orang-orang Minang yang perantau. Banyak orang Minang ini menuntut dari ilmu dari Nanjai sampai ke Nanelo, itulah Minang. Jadi dari itu pula ambil prinsip awak Minang ko harus maju karena dua di Minang tu. Satu nan mengikut Rasulullah, satu nan mengikut Abu Jaya. Banyak juga Abu Jaya di negeri itu. Banyak juga Sasek. Apalagi kini ikulah mulai prihatin dalam macam-macam kerja orang negeri itu. Ikulah tugas awak sesuai sejalan tak jujur daerah atau Minang. Tugas-tugas awak dah itu awak harus memelukan itu. Abu baca itu lo jo Pak Ustadz jo ketua awak punya ketua aku banyak lo menuntut ilmu. Banyak lo menuntut dabuih. Menuntut dabuih di Pekubuah. Jadi anu dabuih melatih lu batalion. Kiranya bang ujung-ujungnya agak terselip je kesesatannya. Iya. Babal kolaborasi jujin. Iko dan harus silurian. Di Silik pun sama Pak. Abu basuh je Silik harimau di kampung itu maka kumayan dulu bekonya kusurupan basuh jin harimau nya. Wah, kecilnya lah memutuh harimau. Di kampung tu berapa tentang pertua. Kalau kami mutuh Silik harimau je harimau okey kecilmu. Ambo undang murid-murid ambo yang artis entertain buat videoan. Ambo adu situ jo harimau, ambo datang dari safari sinar bercakap jo harimau. Wanon kamera sekalian. Tapi lo takuinya. Harimau yang mana ya leka bisa jujur tangan kosong melawan. Paling disuti aja kali di harimau tu. Kalau harimau jin mungkin ada batas-batas. Kalau harimau sebenarnya ndak yakin lo bo. Harimau jin. Ya, kalau harimau jin mungkin. Tapi kalau harimau sebenarnya cabik-cabiknya dia berani. Pernah, mau tantang dulu tuh. Kamu datangan, kamu siap. Bayaran ke, dia boleh masalah. Ada sponsor di belakang. Dari Trans 7 bisa luar biasa ke, dunia nanti nak mencari. Yalah. Orang Minang Basile mau betul jual harimau, lalu harimau itu dikunci juga dari harimau sebenarnya. Lebih hebatnya mengunci, atau pasti oke. Yakin kamu, pasti booming. Ya kan? Nah itu kesalahannya banyak. Persepsi itu kadang-kadang banyak yang meleset, banyak yang salah. Asal orang menyebut Silik harimau, kok pasti mau betul jual harimau. Kalau ada tidak. Tetap mamutui kaji itu ko badoknya malaikat maui. Ketika angok keputui batu larabun talingo la pakak lidah la kalu jo awak le. Oh ya pendeka kaki sini tak bisa le. Cilek orang stroke baru bisa kaki. Okey, itu alhamdulillah perjalanan saya memang perjalanan yang dari bawah. Yang dulu Silik ini sebetulnya tidak begitu dianggap oleh orang Minang. Silik itu dulu orang kalau latihan silik sebagian dari masyarakat masih menganggap kejadi parewa gitu. Kejadi orang baga. Nah, karena tahunya filosofi dan mempelajari antara silik jo solat tu cie. Cie itu tahunya dari dulu. Silat, solat dan agama. Nah, baca lihat. Tahunya ikulah yang banyak membentuk building karakter orang awak. Orang awak kalau latihan silik, kalau gurunya tu bana majan masalah akidah misalnya jadinya terangkatlah dirinya terbuka lautannya untuk mempelajari pengetahuan tentang silik. Kebetulan Abu sendiri kawan dake Abu Ismail Zairi Pangdam Bukit Barisan tuh kami sebuah pendeka aja tuh. Kalau Pak Ismail itu Abu tak kenal tuh. Kalau nak buahnya ini lawannya tinju dan tanggaan baju jenderal gua di mana yang lekat tinju. Nyo hatinya nambah tuh. Nyo asli Padang tuh. Apaknya betulan meninggal di situ juga. Apaknya namanya Kapten Tembak dulu tuh. Orang betul itu pun orang yang disagani oleh Prabowo. Karena lewat Bang Ismet itulah kami berkira di Prabowo. Oke, kita lanjut.
Jadi dari itu semangat-semangat terus abo kambangan tarui sampai abo berpikir silek Minangko ke dipangan karena salamoko di Indonesia ko ada namanya IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, Minang pun sebenarnya tidak mengenal namanya pencak silat. Dan dikenal dia waktu adalah silek. Kalau pencak silat itu adalah dari Jawa. Orang yang bergabung di IPSI termasuk silek Minang, jarang Minang itu yang juara benar. Paling-paling dapat medali ya perak, kalau tidak ameh cik judo aja. Itu beko main silek itu lah patah-patah. Nah itulah yang menyebabkan pemikiran-pemikiran yang ambo harus mencalian orang Minang mempunyai karakter sendiri. Dari dari silek, timbullah silek, dan ambo pun berpikir, dibantu juga oleh Sekjen, silek kok harus menasional. Karena kebetulan ambo orang luar banyak berlatih, dari Amerika, dari Austria, pada berlatih silek, dia bilang, silat teratur ini bagus. Ini bagus, termasuk yang saya bilang tadi, Gareth Evans, dia berlatih sama saya, dia juga sutradara, dia bilang, Datuk, kita harus bikin film ini dari teknik silat harimau. Nah, dibikinlah film waktu itu, ya film Merantau, tahunya Merantau ini booming, inilah yang mengangkat silat yang ada di Indonesia ini. Udah nggak dipandang, makanya orang lebih pengen tahu lagi apa itu silat harimau. Nah, dari itu, oke. Saya berpikir lagi, saya harus menasionalkan. Lalu nasional itu bagaimana caranya? Legalitasnya diakui. Nah, pengakuan legalitas itu kami di bawah. Di Indonesia itu ada 3, Kormi, KONI, KOI. Nah, dari itu saya masuklah lewat Kormi. Lalu lewat Kormi kita eksibisi, kita coba, kita lihat. Lalu waktu itu ketuanya adalah Pak Hoyono Isman, bekas Menteri Kemenpora. Beliau, Pak Datuk, dia tanya, Datuk, seandainya silat harimau ini masuk di Kormi, apa bedanya dengan yang ada di IPSI? Dia nanya ke saya itu, oh Pak, berbeda. Silek kami dengan silek yang ada di Jawa ini berbeda. Apa bedanya Datuk? Nah itu nanti akan diterangkan juga oleh Sekjen saya, apa perbedaan-perbedaannya. Alhamdulillah, kita sudah ikut juga kemarin namanya Pornas, Pekan Olahraga secara nasional sama dengan PON, yaitu di NTB. Nah nanti sebetulnya Pak Ketua kita akan mengejar ini TAPISA. TAPISA itu adalah internasionalnya yang akan diadakan di Arab Saudi. Saya berharap juga itu kalau bisa anggota kita yang ada di Australia, yang ada di beberapa negara, kita bangkitkan juga untuk daramnya untuk dia silek harimau. Supaya apa? Kita lebih menginternasional. Nah itulah ini saya jauh ini ke depannya, dan mudah-mudahan juga silat harimau ini bisa juga bagian daripada pejuang-pejuang Islam. Karena dulu di Jerman saya pernah ditawarkan untuk melatih di Jerman, tahunnya yang meminta itu komunitas Yahudi. Saya dikasih fasilitas yang oke, itu bisa melatih ini. Tahu di Jerman itu kuat juga orang-orang Yahudinya. Saya datang, oh kalau Yahudi. Katanya udah pada tuh 2 kali dalam setahun boleh pulang, di sini fasilitas siap. Alhamdulillah saya tidak mau. Kalau otak saya bisnis, otak saya mencari duit, mungkin saya mau. Tapi nanti ilmu saya ini menjadi ilmu yang dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat? Kalau orang saudara kita Palestina dihajar pakai silat harimau, kacau kita nanti kan. Iya kan, untuk jarak dekatnya, ya dipatah-patahin ya dosanya mengalir ke saya. Bukan amal jahiliyah yang mengalir. Nah itulah dari itu kita harus memperkuat, kita harus menebarkan, kita harus ini. Ya mungkin dari saya coba segitu aja. Talantak kadonanya, talindo kena turun. Maaf juga banyak, mintakan saya mau lanjutkan dari Sekjen. Terima kasih. Ya silakan Sekjen lanjutkan ya keterangannya. Oke. Semuanya dalam juga. Tuh, itu nanti. Itu tuh udah. Ya, mati semua. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
yang saya hormati Datuk Guru Gadang Sile Harimau, ada Buya Elva selaku Ketua Umum DPP Daram. Ya, jadi saya izin juga saya hormati Bapak-Bapak semua. Saya melanjutkan apa yang disampaikan sama Guru Gadang tadi. Memang Sile Harimau berangkat dari bawah. Nanti juga mungkin sedikit saya jelaskan. Pasti kalau yang murni orang Minang mempertanyakan kok bisa Sile Harimau ini dibuka malah jadi induk olahraga sekarang. Itu kan suatu hal yang kalau berdasarkan akar tradisi ini nggak bisa keluar dari persukuan ini. Nanti akan saya spill sedikit sebelum melanjut ke sana. Mungkin saya akan tunjukkan video profile dari Sile Harimau walaupun belum diupdate ini. Video profile kita yang lama. Sile Harimau Minangkabau hingga Putri Hujan dinyalakan dimati. Sile Harimau Minangkabau tidak hilang kemakan zaman, menuntut ilmu dari akar sampai buahnya, mengalir sampai dalam, makan sehabis rasa. Kusang-kusang diperbarui, yang lapuk diperbaiki, yang tanggung ditambah, yang tercecer dikumpulkan, yang hanyut dipintas, yang tertidur dibangunkan, yang hilang dicari, datang kami beri, pulang kami bekali. Garip pandang putihku. Sile Harimau Minangkabau merupakan bela diri asli Indonesia yang berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, persukuan suku Bang Datuk Rajo Gampo Alam. Adalah Datuk Rajo Gampo Alam selaku pewaris satu-satunya Sile Harimau Minangkabau yang berusaha untuk terus melestarikan Sile Harimau Minangkabau. Usahanya pun tidak sia-sia. Saat ini Sile Harimau Minangkabau telah menyebar hingga mancanegara. Beliau memimpin langsung bergulir sebagai guru gadang dan dibantu oleh kepengurusan di setiap negara. Indonesia dipimpin oleh Koordinator Dasir, Singapura dipimpin oleh Hariwanto Mamini, Inggris dipimpin oleh Richa Rahman. Sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Agam, beliau berharap Sile Harimau Minangkabau dapat terus lestari dan berkembang dan dapat menjadi pilihan utama putra-putri bangsa dalam melatih kemampuan bela diri di negeri sendiri. Ya, itu sekilas Ya. Ini sedang dipitnah pun sedang. Iya. Oke. Ada isi. Ya. Oke. Jadi itu singkat itu video profil walaupun yang sudah lama ya, Bapak ya, video profil kita yang lama. Belum ada update yang terbaru, itu jauh sebelum kita menjadi induk olahraga. Jadi mungkin singkat cerita kenapa beberapa mungkin mempertanyakan kok bisa Sile Harimau ini. Sekarang contohnya yang kita bawa nih, pelatih Daheru ini asli dia orang Cilacap, bukan orang Minang. Dan beberapa memang di jajaran pelatih sendiri ada yang orang Madura, ada orang Sunda dan sebagainya, ada orang Jawa gitu ya. Karena memang ini balik lagi ketika kita melihat tradisi kan tidak serta-merta tradisi itu bisa ibaratnya dipakai terus-menerus. Karena apa? Di
masyarakat Minang sendiri itu kan sudah berubah banyak ketika sebelum Islam masuk, sebelum Hindu-Buddha masuk, itu kan tradisi itu sudah ada. Jadi kenapa kok tidak federasi silet yang tadi Datuk sebutkan kan banyak gitu ya. Itu karena kami tidak menginginkan juga terjadinya akulturasi budaya secara langsung, karena siapa mau ikut siapa, masing-masing punya karakter silet itu sendiri. Nah, di sisi lain ada kebiasaan tradisi yang masih dipegang, yang mungkin kalau bagi Datuk Edwel sendiri udah tidak bisa dipakai. Kenapa? Ketika orang Minang itu bersumpah ya memegang azas adik bisa di syarat-syarat bisa di kitabullah, maka konsep keilmuan itu cara untuk menyebarkannya, kepemilikannya itu nggak bisa pakai yang lama gitu. Mungkin Bapak semua pernah dengar kalau di Minang itu ilmu itu kalau berguru nggak diminta nggak akan dikasih, seperti itu. Sedangkan dalam Islam ilmu itu kalau mau jadi bermanfaat harus disebarkan supaya bermanfaat jadi orang lain dan menjadi amal jariah nantinya, seperti itu. Terus ada lagi mungkin pernah dengar sepaci di orang segenggam di awak gitu. Itu tadi ya. Kita kembali. Segenggam di orang sepinci di awak. Nah, itu. Nah, ya. Jadi karena azas itu dipakai oleh beberapa, tidak hanya di Indonesia, termasuk di Cina pun juga bela diri itu penurunannya seperti itu. Jadi ibaratnya guru itu harus ada pegangan. Jadi yang turun itu nggak semua ilmunya. Karena takut ketika nanti murid yang ngelawan, ya kan, dia masih punya pegangan yang lain gitu. Nah akhirnya apa? Ketika 10 turun 8, 8 turun 6, 6 akhirnya makanya ada beberapa banyak aliran di kampung sendiri yang akhirnya tinggal kembang-kembangnya saja, tinggal melangkah saja, tinggal dirinya. Akhirnya banyak yang sudah dibawa mati sama pendahulu-pendahulunya. Inilah yang menjadi dasar kenapa silet harimau ini akhirnya dibuka. Dan kebetulan memang di Persekutuan Sekumbang Datuk Raja Gampo Alam sendiri yang dari persekutuannya Datuk Edwel sendiri itu nggak ada yang melatih ke kakeknya. Jadi memang turunnya tunggal ke Datuk Edwel, dan ketika beliau diamanahkan menjadi Datuk, nah beliau putuskan sendiri. Akhirnya kebuka lah ini kan. Nggak ada yang bisa membantah dari persekutuannya. Nggak ada yang mewarisi yang lain. Nah beliau satu-satunya. Makanya tadi narasinya bahwa beliau adalah pewaris satu-satunya dari Nenek Dina. Jadi kalau berdasarkan silsilah kita naik ke atas itu, Datuk itu belajar silet harimau Minangkabau yang agam Persekutuan Sekumbang ini dari Nenek Dina Sultan Maputo. Dari kakeknya, kakek yang dari keluarga ibunya Datuk. Nah, Nenek Dina Sultan Maputo itu belajar langsung juga dengan kakeknya juga dari garis ibunya, yang mungkin kalau orang agam sering mengenal yang namanya Inyi Anggui. Nah, Inyi Anggui ini beliau terkenal punya peliharaan harimau asli ya, bukan harimau jadi-jadian. Ada 8 ekor gitu ya, yang dilepas di hutan sekitaran Pasaman. Jadi galuh harimau itu teknik itu didapat dari beliau bergelut dengan harimau peliharaannya, bukan tadi yang berbau jin-jin tadi tidak. Jadi memang kalau ada yang membantah nggak mungkin punya 8 harimau, buktinya di Arab sekarang hyena aja dipelihara sama orang Arab, citah aja dipelihara, ya kan. Habib sendiri bergelut yang MMA itu, Habib Nurmagomedov itu dengan beruang, itu kan beruang peliharaan. Coba dengan beruang liar, habis juga mungkin dia gitu ya. Nah selesai juga dia. Jadi galuh harimau sendiri yang ada salah satu teknik di dalam silet harimau itu didapat dari Inyi Anggui yang sedang bergelut bermain dengan harimau-harimau peliharaannya. Nah jadi ya kalau kita tarik tadi Datuk sekilas membahas masalah ada unsur-unsur yang di luar dari menggunakan jin dan sebagainya di seluruh belahan dunia itu kan ada, gitu kan. Tinggal pilihannya seperti apa. Makanya ketika Islam masuk itu kan harusnya orang Minang bisa memilah, ya kan, yang mana yang betul-betul sesuai dengan adik bisa di syarat-syarat bisa di kitabullah, mana yang tidak gitu. Nah, jadi kalau proses baiat sendiri dalam silet harimau Minangkabau, baiatnya itu malah nanti guru gadang itu ingin melihat apakah ada isian apa tidak. Kalau ada disuruh bersihin, disuruh keluar. Kenapa? Karena Datuk sendiri nggak mau memiliki murid yang masih bersekutu, yang masih memakai ya hubungannya dengan jin dan sebagainya, seperti itu. Jadi kami memiliki slogan silet harimau Minangkabau, tradisi kita untuk dunia. Ini bukan hal yang sebenarnya ini menjadi cita-cita, mimpi sebenarnya bagaimana membawa silet Minang sendiri
yang spesifik Silat Harimau ini bisa menjadi salah satu bela diri dunia nantinya. Nanti ada beberapa hal yang menjadi data dukungnya, kemungkinan kira-kira mungkin apa tidak ya, karena kita meyakini ini hal yang akan bisa kita capai dengan kolaborasi tentunya. Nah, jadi kalau berdasarkan perjalanannya, memang kenapa sih kita nggak bernaung aja di bawah pencak silat? Kan udah 77 tahun pencak silat berdiri, dan mayoritas silet pun bernaung di sana. Mungkin perlu saya sampaikan, bela diri tradisi. Nih, kalau Jepang saja bela diri tradisinya yang masuk ke Indonesia itu ada 7. Ada 7 bela diri dari Jepang. Dari Korea itu kalau nggak salah 4 atau 5 gitu ya. Bela diri tradisinya itu beda-beda, bukan yang Jepang bukan bernaung di karate semua. Nggak ada karate, ada aikido, kan ada jujutsu gitu ya. Ada apalagi banyak, sampai ke samurai pun ada masuk Indonesia. Tapi dia tidak diakomodir semua di bawah karate karena pemerintahnya memfasilitasi tradisi untuk jaga. Indonesia itu punya hampir puluhan lebih jenis bela diri. Jenis bela diri. Nah, silat sendiri kalau kita bahasakan silat, bahasa Indonesia itu kan mengambil bahasa serapan dari Melayu dan bahasa Arab. Makanya kalau di kamus kita lihat, kalau silet di bahasa Indonesia kan jadi silat, seperti itu ya. Itu terkait bahasa, tapi terkait objek bela diri antara silat, silet, pencak itu barang yang berbeda. Silat itu adalah bela dirinya orang-orang Melayu. Itulah kenapa UNESCO sendiri sudah mengakui silat adalah warisan budaya tak benda dari Malaysia. Silat. Terus pencak silat yang dari Indonesia, karena usulan pemerintah kita pencak silat. Nah, sebenarnya ini menjadi suatu hal yang bisa didiskusikan kembali. Kenapa? Pencak silat itu lahir tahun 48. Yang didirikan oleh 10 perguruan yang berbasis di Pulau Jawa. Nah, kalau kita bisa urutkan dari bukan kasta ya, bagian-bagian dari bela diri itu, dari jenis bela diri itu ada aliran-aliran. Dari aliran-aliran menyebar dibawa oleh perorangan, membentuk komunitas-komunitas, jadilah perguruan. Nah, pencak silat ini sebenarnya didirikan oleh 10 perguruan, bagian terpaling bawah dari satu rangkaian bela diri sebenarnya yang bersepakat mendirikan pencak silat. Namun memang pada saat itu memang pencak silat itu salah satu-satunya badan organisasi yang tempat bernaungnya bela diri di Indonesia. Makanya pada tahun 48 wushu, kungfu, apapun masuk ke semua. Silet, semua jenis bela diri masuk ke bawah ITSI. Tapi ketika federasi wushu terbentuk, keluar semua. Ya, keluar semua dari ITSI. Nah, ini hal yang sebenarnya jadi pertanyaan, kenapa silet bertahan lama di situ? Padahal standarisasi yang dipakai akan sangat berbeda. Kalau masalah kompetisi tanding laga itu sebenarnya orang karate pun dipakai baju silat, ya, baju pencak silat, ikutin aturan cara laganya gimana, saya rasa bisa aja. Kalau untuk laga ya, tapi yang jadi bermasalah ketika di kategori tradisinya, seninya akan sangat berbeda. Makanya tidak mengakomodir silet sedikit pun dalam pencak silat itu sendiri, karena gerakannya patah-patah. Kalau di silet itu kan mengalir seperti itu. Nah, jadi karena sudah terlalu lama, 77 tahun, sebenarnya cuma problemnya karena tidak ada wadah. Itulah kenapa kami Silat Harimau berusaha menjadi wadah sendiri untuk kegiatan keolahragaannya. Karena kalau kita ikut di bawah pencak silat, kita harus jadi orang lain. Tidak hanya seragamnya, tapi seluruh unsurnya. Maka tidak ada 1% pun di dalam pencak silat itu yang bisa menggambarkan murni silat tradisi Minang. Jadi kalau saya sebutkan ya, kalau di Melayu itu bela dirinya sebutannya silat, kalau di Minang itu silet. Bergeser lagi ke Sumatera Selatan itu masih silet sebenarnya kalau tradisinya. Kita ke orang-orang Betawi main pukul, sebenarnya main pukul bukan pencak silat. Ke orang-orang Sunda, dia ada bulatnya namanya benjang. Ada lagi main po. Alirannya apa kalau main po? Ada main po Cikalong, main po Cimande. Kalau tadi main pukul, ada main pukul Cingkrik, ada main pukul-pukul kandang. Kalau silet ada silet harimau, silet tua, Australia, Sunda, itu aliran.
Yang nyebar-nyebar itu perguruan-perguruan dibawa oleh personal-personal membentuk komunitas, jadilah perguruan-perguruan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Yang tradisi murni tradisi karena terlalu terpatok dengan apa kegiatan keolahragaan tadi, akhirnya terstandarkan semua. Yang tradisi tadi hilang, resiko hilang. Sebenarnya kalau apa kami berniat juga nanti mau diskusi juga dengan apa Komisi 10 terkait ini. Kenapa? Ini dukungan pemerintah juga kayak gini nih. Akhirnya berlahan membuat yang asli. Kita tahu ada Presea di NTB, ada Empasilar, ada Kuntau di Kalimantan. Kemana sekarang jadinya? Itu secara objek bela diri itu berbeda semua. Karakternya berbeda. Yang membedakan bela diri itu kan karakternya. Kita bisa melihat karate dan taekwondo sama-sama baju putih. Tapi ketika dia bergerak, kita tahu yang mana karate, yang mana taekwondo. Karakter yang membedakan. Kalau cuma sekedar mukul nendang, semua bela diri saya rasa ada pukul tendangannya. Yang membedakan tuh karakter dia, bagaimana dia berbela dirinya. Termasuk silet dan pencak. Pencak itu kan bela diri di Jawa Tengah dan Mataram, Yogyakarta. Aslinya pencak. Jadi pencak silat itu kalau dibilang tradisi Indonesia, saya rasa secara narasi bukan. Tapi isi di dalamnya ketika silat bergabung, pencak bergabung, main pol bergabung di bawah pencak silat, isi dalamnya iya tradisi. Tapi akhirnya karena satu distandarkan dari banyak tadi, distandarkan, makanya hilanglah jati diri nanti. Itulah kenapa di Datu sendiri, walaupun mungkin tadi ada, karena kita cuma satu waktu itu kita belum apa, semua baju silat itu dijualnya ada logo pencak silatnya gitu kan, jadi ya. Tapi kita secara apa organisasi dan apapun kita enggak di Silat Harimau itu tidak terpatok dengan ikut sertaan dalam kegiatan pencak silat karena akan kita harus jadi orang lain. Nah, beranjak dari itu akhirnya Datuk itu mengarahkan kepada kami di kepengurusan di Jakarta bagaimana Silat Harimau ini bisa mandiri. Kenapa? Karena semakin ke sini orang mengikuti kegiatan satu bela diri atau olahraga itu sudah apa alasannya sudah berubah jauh. Kalau mungkin dulu zaman Datuk, zaman Buya masih muda, ya bela diri itu kayaknya menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena keamanan dan sebagainya menjadi tantangan. Apalagi mungkin zaman orang tua sebelumnya lagi, dikit-dikit keluar rumah orang tiba-tiba ngebacok, ya kan? Apa gitu. Jadi bela diri itu penting. Tapi di era saya di milenial ke bawah apalagi Gen Z, bela diri itu kan ya kalau nggak hobi, ada hal-hal lain seperti menunjang kegiatan sekolah dan sebagainya, atau memang orang tuanya yang mengarahkan. Jadi faktor indikator untuk mau orang berbela diri itu sudah berubah jauh. Nah itulah kenapa akhirnya kita juga membawa, saya ada lompat ya. Ini slogan kita ya. Kita mengunci bahwa kita perlu menjaga tradisi kita dengan prestasi. Itulah kenapa kita di Silat Harimau berproses pada saat itu untuk menjadi induk olahraga di bawah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang alhamdulillah per tahun 2024 kemarin di pertengahan bulan Juli kita sudah diakui menjadi induk olahraga nasional. Fokus Silat Harimau Minangkabau. Walaupun kita berbeda komite dengan pencak silat ada di KONI, kita ada di PORMI. Gitu. Nah jadi akhirnya untuk bisa menjadi induk olahraga maka Yayasan Silat Harimau pada waktu itu membentuk badan baru yaitu perkumpulan untuk Federasi Silat Harimau Minangkabau-nya untuk fokus pada kegiatan keolahragaan. Nah untuk apa perkembangannya sendiri saat ini kita sudah ada di 16 provinsi sebenarnya, baru bulan lalu alhamdulillah Kalimantan Selatan terbentuk untuk kepengurusan keolahragaannya, yang mana masing-masing kepengurusan kita di provinsi ini sudah berproses, malah sudah ada yang keluar SK-nya dari provinsi sebagai anggota penuh dan anggota sementara, karena ini dalam konteks kegiatan keolahragaan. Nah tadi kalau di video profile ada 3 negara, kalau berdasarkan data kepelatihan dari 2006, penyebaran individu ya, itu kita sudah ada di berapa? Ada di 14 ya, 14 apa? Ada di 15 negara.
Tapi yang tiga tadi, yang dua tadi di luar seperti Inggris dan Singapura itu sudah membentuk komunitasnya yang besar. Kalau Singapura sendiri itu sudah diperhitungkan, mereka malah menyumbang beberapa anak-anak silat harimau asli orang sana semua tuh yang koordinir itu menjadi atlet nasionalnya dari pencak silat untuk Singapura. Nah, jadi setelah kemarin kita Fornas, tadi Dato pernah juga menyampaikan bahwa kita ada Fornas pertama kita kemarin di Nusa Tenggara Barat. Itu setelah itu mereka menyampaikan kepada kita di Indonesia, ayo segera juga lakukan untuk kegiatan internasionalnya. Nah, jadi dalam memastikan pelestarian tradisi silat harimau tadi, maka jalur prestasi itu menjadi salah satu indikator penting yang harus tersedia. Jadi tidak hanya berlatih, karena sebelum kita jadi induk olahraga dan bisa memfasilitasi kegiatan secara mandiri, itu anak-anak silat harimau itu banyak bertanya, "Datuk, kami itu mau ngapain? Disuruh bercakap nggak boleh, gitu kan? Itu ngapain akhirnya gitu? Untuk ikut kompetisi standarnya udah beda, kan gitu." Nah, akhirnya dengan ini alhamdulillah kita sudah bisa memfasilitasi hal seperti itu. Jadi itu untuk kurang lebih untuk perkenalan dari silat harimau. Jadi mudah-mudahan kami ini tidak hanya mengangkat satu tradisi dari Minang, bela diri. Sebenarnya bela diri itu banyak, cuman saya nggak tahu alasan dari masing-masing itu kenapa tidak. Kalau benjang menjadi induk olahraganya, itu bulannya orang Sunda. Jadi akhirnya karena kita melihat pola bagaimana fasilitasi negara, kalau tidak ada inisiatif dari komunitas, saya rasa tidak akan bisa. Ini juga kalau nggak kita berinisiatif untuk bisa berdiri mandiri juga nggak akan bisa. Karena agak lucu aja dulu ya, ketika misalnya kita tahu pencak silat itu memang didirikan di Indonesia, tapi dasarnya pencak sendiri Jawa, silat itu Melayu. Bagaimana dengan yang lain? Sedangkan kita lihat secara terang benderang bahwa apa yang ada dalam pencak silat itu tidak bisa mewakili silat. Silat aliran apapun tidak bisa diwakili di situ. Sedangkan antar silat sendiri aja karakternya beda-beda, ya kan? Yang harimau tangannya gini, nggak ada kepala sama sekali, ya kan? Yang silat tua mancat, gitu. Nah, itu nggak bisa, itu karakter. Nggak bisa kita paksakan yang silat tua kalau mau ikut silat harimau, jangan mancat, nggak boleh, kan nggak bisa juga. Kita juga jadinya jadi merusak akar tradisi. Sedangkan masing-masing bela diri tadi memiliki akar tradisinya masing-masing, yang punya sejarah masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan tradisi tadi, antar tradisi terakulturasi. Jadi akulturasinya itu kita paksakan, beda dengan akulturasi berlangsung karena waktu, karena kebiasaan. Nah, ini yang akan nggak boleh, berbahaya. Jadi kita yang tadi kalau istilahnya Datuk itu kayu basilang, ya kan? Nah, baru ya, makin banyak itu kan makin bagus, bukannya makin ini. Kalau kita standarkan seluruh silat jadi satu, nanti siapa ikut siapa, ya kan? Kalau harimau nggak boleh kayak gini, paling nggak boleh, karena dia konsepnya mengunci kayak gini, ini mudah dikunci tangan kayak gini kalau bagi harimau gitu ya. Tapi kan bagi tradisi lain kan berbeda lagi filosofinya. Nah, itu yang jadinya siapa ikut siapa, nah itu yang nggak boleh. Makanya kita fokus dengan kompetensi kami, kita angkat silat harimau yang alhamdulillah sekarang udah jadi induk olahraga, walaupun baru di Kormi. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan terpenuhinya standar provinsi, syarat-syarat provinsi, nantinya kita juga bisa bergeser juga ke sebelah, ke KONI juga, supaya nanti kita betul-betul bisa meyakinkan bahwa adanya opsi nanti silat harimau ini sebagai jalur prestasi dan sebagainya bisa di kegiatan-kegiatan olahraganya bisa lebih banyak. Nah, ini sekilas saya mungkin tampilkan juga pelaksanaan Fornas pertama silat harimau sebagai induk olahraga. Kita dalam pelaksanaan ini kepanjangan. Ini kita menghadirkan 12 perwakilan provinsi silat harimau. There was competition, but everybody, it was very friendly competition, and it was, especially for me, it was really good to see the young girls, the young boys, so the children, anak-anak,
taking part, enjoying themselves. So it's been a really great competition. Fantastic seeing the Minad Cup now growing to the level of spreading across all these provinces to come to this event and compete. The standards are very, very good. And I love the motto that you have here, which is win or lose, be happy. And I think that that's what I felt. Everybody was just happy, lots of photos, a lot of pertandingan di Formula ini banyak lagi provinsi-provinsi yang akan masuk atau lebih luas lagi provinsi-provinsi yang lain dapat bersama untuk menganjurkan pertandingan ini. Dan kedepannya saya akan yakin ini adalah debut pertama dan nanti akan menjadi keluarga yang kuat, akan menyebar ke daerah-daerah. Sila Harimau Minangkabau, tradisi kita untuk dunia. Harimau. Ya, jadi ini video singkat kita waktu pelaksanaan Formas di NTB. Jadi beberapa hari ke depan mulai akan ada kegiatan banyak terkait olahraga di Sirih Harimau. Contohnya nanti tanggal 22 ada Forpot di Kota Tangerang. Nanti di awal Desember itu Forda Jawa Tengah. Yang itu mudah-mudahan nanti SAM perwakilan di Kabupaten Kota Demak, Wonosobo, Semarang, Kabupaten Semarang itu nanti akan berlomba juga di dalam Forda. Fokus Sirih Harimau. Kita bukan bagian dari pencak silat lagi. Nah, kita sudah jadi hidup olahraga sendiri. Walaupun baru di bawah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi hal-hal yang seperti ini akhirnya kita setelah kita masuk ke dalamnya kita tahu ternyata kita tuh memang perlu bertindak. Kita hanya perlu melakukan sebenarnya supaya untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Jadi zona nyaman di bawah federasi bela diri yang lain itu akhirnya membuat kita menutup peluang kita sendiri sebenarnya. Itu yang kami coba dobrak gitu ya. Yang alhamdulillah sekarang sedang berproses dan mudah-mudahan tentunya akan terus berlanjut proses ini karena masih jauh dari apa yang dimimpikan. Karena sampai nantinya kita harapkan Indonesia ini, SAM Indonesia bisa menjadi pelopor dirinya Federasi Silat Harimau Internasional. Yang mana kita sudah punya modal, ada Singapura, saudara-saudara kita ada di Inggris, ada di Uni Emirat Arab, gitu ya. Sekarang sedang diproseskan juga untuk bagaimana di Malaysia juga bisa berdiri secara federasi keolahragaannya, bukan secara komunitas lagi. Nah, tapi memang untuk langkah ini kami lagi betul-betul fokus di kepengurusan nasional, bagaimana memperkuat di Indonesia sendiri selaku asal dari bela diri ini Indonesia. Jadi harapan kita ke depannya dalam waktu yang mudah-mudahan bisa lebih cepat, masyarakat Indonesia besok bisa memahami bahwa bela diri Indonesia itu bukan hanya pencak silat dan tarung derajat, tapi juga ada satu lagi yaitu Sirih Harimau. Seperti itu. Sedikit potong. Kalau Daram ingin buka Sirih Harimau di negara lain, seperti kita kan punya perwakilan di Malaysia. Ya, kita Daram Malaysia ada, Daram Australia ada, Daram Amerika ada, Daram Jepang ada, Yordania, Yaman, Libya, Brunei Darussalam kita punya. Sudah beberapa negara kita punya kan. Nah, seandainya Daram di sana itu buka Sirih Harimau, gimana prosedurnya? Baik, makasih Bu ya. Wah, itu langkah yang bagus. Jadi gini, ketika saya Datuk menyampaikan bahwa Daram ingin menjadikan Sirih Harimau ini menjadi bagian bisa dari Daram, pada waktu itu Datuk menyampaikan, saya langsung berpikir seperti ini. Saya kan bukannya tidak terlalu memahami organisasi Daram sebenarnya, karena saya kan bagian dari luar Daram. Daram ini seperti NU, orang-orang Jawa, ya kan, seperti Muhammadiyah. Wah, ini bakal keren saya bilang. Kenapa? NU itu dia punya bela dirinya Pagar Musa, ya kan? Muhammadiyah punya tapak suci.
Wah ini kalau Daram ya sila, karena salah satunya sila yang bisa memfasilitasi dari hilir ke hulu kan baru kami sekarang. Ya kan, karena tadi balik lagi ke tradisinya tadi, ketika sila di kampung, apakah iya tanpa meminta dia akan kasih. Jadi kalau di sila ini sekarang udah sila harimau ada kurikulumnya, ya. Jelas kurikulumnya tingkat 1, ada persabukannya juga. Karena apa? Karena Datuk sendiri sudah membuka. Nah, bukan. Ini misalnya lagi nih, kan nih kita buka nih Ya. sini harimau Daram di Malaysia. Gimana prosedurnya? Apakah langsung saja? Ya. Jadi nanti, ya makanya nanti saya tadi dibuka di Manuba, saya membayangkan Daram seperti itu. Nah, ketika nanti memang mungkin membuka seperti itu, maka sebenarnya simpel ya. Kita sangat membuka karena Datuk sendiri di daerah-daerah juga kita tuh berkolaborasi sama sisinya. Kenapa kita bisa di banyak provinsi juga berkolaborasi? Kita berkolaborasi dengan Kebun, kita berkolaborasi dengan IKM gitu ya. Dan ini juga sedang kita lakukan misalnya kita sedang berkolaborasi dengan Daram seperti itu. Nah, jadi beberapa provinsi itu di drive oleh orang-orang IKM. Jadi mereka mendirikan sila harimau, walaupun nanti permasalahannya pasti di awal pelatih kami mana nih, yang punya pelatih kami, gitu kan? Karena kita butuh nanti kalau ketika masuk ke kontes olahragaan, atlet kami mana ini atletnya ini, kan seperti itu. Jadi kalau untuk membentuk kami nanti tinggal kita koordinasikan Bu ya, kita bentuk nanti akan ada step by step seperti ini. Ketika memang nanti kita berkolaborasi dengan Daram membentuk SAM di luar negeri sebagai sekaligus menjadi federasi olahraganya di sana. Jadi kan itu bagus juga ya. Jadi memang mungkin sebelum saya lanjut ke situ ada satu amanah di awal-awal dulu dari Guru Gadang seperti ini. Ketika kita ingin membuka di rantau, coba tawarkan pertama kali dengan sanak saudara kita di rantau. Tapi kalau itu nggak ada, maka silakan baru kita ke orang lain. Ya, jadi nanti di luar negeri sendiri, dari Daram sendiri, kalau Daram mau mendrive dirinya sila harimau selaku federasi olahraga juga, karena Kormi sendiri itu kan bernaung internasional TAFISA, tadi Datuk juga begitu. Nah, setiap negara itu ada organisasi yang memang bernaung juga ke TAFISA. TAFISA itu kayak seperti federasi olahraga internasional. Kalau ada kan orang mengenalnya OCI ya, Olimpiade Council Internasional. Saya lupa tuh singkatannya. Ada yang Olimpiade, ada yang TAFISA. Nah, nanti boleh kita bentuk. Jadi tinggal nanti kita koordinasi. Pembentukan itu nanti langsung dari Guru Gadang. Ya, Guru Gadang akan menentukan ketuanya, menunjukkan ketua, SK ketuanya. Yang mungkin nanti dari orang Daram, nanti silakan bentuk kepengurusannya. Nanti bagaimana treatment kita menghadirkan pelatih di sana, dan nanti daerah negara-negara tersebut bisa menyiapkan atletnya, itu kita ada namanya mekanisme sertifikasi pelatih online. Jadi pelatih itu ya nanti dari internal itu akan dilatih secara online. Dia langsung kan kalau untuk di sila harimau ini minimal pelatih itu di level Pandeka pelatih. Jadi kalau dia dikasih materi itu nanti dari tingkat dasar sampai tingkat 6. Jadi ada 7 tingkat materi. Saya simpulkan ini aja. Mungkin langkah awal sebelum kita buka di luar negeri kan butuh proses yang panjang ya. Kan saya belum dapat poin belum dapat saya kan. Mungkin poin pertama itu kita di pusat ini DPP ini kita kan membuka perguruan sila harimau nih. Langsung di bawah komando operatif langsung Guru Gadang langsung. Ya, satu sisi beliau Guru Gadang sila harimau, sisi lain beliau juga Panglima Lapie. Di Kiniko kita mendirikan Lapie mendirikan sila harimau. Nah itu, ya itu sama begitu untuk acara awalnya. Dan kita di sini kita pusat dulu bibit ini nanti baru kita mungkin bisa kita kirim kan ke sana kan. Nah itu. Atau mungkin kalau sudah ada di Aceh, kita kan punya 16 provinsi dalam itu. Kita ada 16 provinsi di Indonesia dan kita punya 12 negara dalam itu. Mungkin pelatih di sana belum ada kan? Belum ada pelatihnya, mungkin bibit di sini kita ambil dulu mungkin barangkali itu ya. Selesai itu betul ya. Mungkin awalnya bibit dulu kita ambil di pusat ini. Ya, cari bibit dulu di sini. Makanya saya cenderung nanti Lapie
menorbitkan bibit dulu, karena bibit dulu barangkali. Nanti baru kita mengirim mereka. Itu mungkin saya mungkin terakhir ada tambahan sedikit Buya, kalau memang treatmentnya boleh treatmentnya seperti itu, tapi kalau dari kami bisa menyarankan nanti karena kita ada program sertifikasi pelatih online juga akan dilakukan, yang mungkin teman-teman Daram di luar juga bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Jadi ada eskalasi percepatan, karena ini memberikan, kita mau coba, tadi Datuk sempat spill terkait visa Arab Saudi gitu ya, kita mau coba spill bagaimana nanti silek ini juga bisa ada di kegiatan visa Arab Saudi, kita berharap. Nah itu prosedurnya memang, karena saat ini silek harimau hanya di dua benua Eropa dan Asia, gitu ya, karena kan baru negara-negara tadi yang saya sebutkan kan ada di Eropa yang Inggris, Asia ada Singapura sama Indonesia. Jadi makanya Datuk Sepil berharap Australia juga bisa segera terbentuk. Kenapa? Supaya nanti kita bisa angkat silek ini ke visa. Jadi event internasional walaupun tidak sekelas Olimpiade, tapi itu untuk olahraga masyarakat, mungkin kita bisa kolaborasi dengan Daram ini, bisa minimal dari segi persyaratan kita bisa tembus ke situ. Ya, terakhir ya, ini berarti mungkin sebagai Panglima Latihan, juga sebagai guru badan usia mungkin berarti bisa jawab nanti teknis-teknis apa yang bisa kita laksanakan di pusat ini dulu, ya, untuk mencari murid atau merangkul orang-orang yang berminat, ya. Nah, itu barangkali berarti yang pertama. Yang kedua, mungkin secara administrasinya bagaimana, itu perlu kita dudukkan nanti, supaya kita nih udah kalau kita udah mulai buka di pusat ini, kita bikin spanduk expose di media-media kan, Dalam buka perguruan silat harimau, peserta ini syarat-syaratnya, daftar kesatria, begitu ya. Daftar kesatria, kami buka peluang. Kita buka waktu misalnya sebulan pendaftaran, berapa adanya 20, 30, baru kita boleh latih. Atau gimana teknisnya berarti? Silakan berarti. Oh, tambah lanjut itu ya. Silakan. Itu mic-nya. Oh iya, sorry. Maaf. Baik. Tuan Guru yang hormati, Ibu sekalian, Ambo sangat tertarik. Boleh. Itu pun nanti kan akan turun gunung istilahnya. Iya. Jadi dicetaklah pendekar dulu dengan cetakan yang standar silat harimau. Beko pendekar pukul turun gunung dalam dua negari silat harimau sama satu. Jadi biar masternya itu dulu. Jadi secara nambo izin kepada guru lah istilahnya, cetaklah khususnya dalam gurunya dulu. Bibit yang punya sebelum. Aku lah saya yang belum coba, aku lah cocok, lah izin guru, baru kami turun membuka di dalam negeri, di luar negeri terima perpanjangan silat harimau. Dan itu harus tersentral. Adonnya di daerah harus terkonek ke pusat dan tidak boleh mendirikan surat tanpa izin dari pusat. Aku salah-salah juga ibarat pisau membunuh bisa aja, untuk sayur bisa aja. Nah, kalau dapat tersentral dari pusat, sahnya di daerah harus izin dari pusat. Kalau tidak ada izin dari bersih ilegal di daerah itu, dan itu bukan silat harimau. Tapi kok kalau mati sudah harimau koknya ingin menciptakan sendiri-sendiri, akhirnya ada logo silat harimau berjuang tak, silat harimau apa tak, ada macam-macam karena ada kok legos kandang gitu. Jadi intinya harus tersentral dulu dan adanya seluruhnya harus terpusat, ibaratnya di beliau lah atau di Daram lah apalah istilahnya gitu. Terima kasih itu. Ya, jadi intinya praktek jawab cara teknisnya sendiriannya. Nanti setelah itu baru kita praktek ya. Kita nanti praktek atraksi untuk direkam nanti ya. Terima kasih berarti. Terima kasih. Kalau untuk prosedur ini yang jelas dulu, legalitas nanti akan terangkan juga bagaimana legalnya. Terus kalau untuk pelatih ya, ini saran saya aja. Sebaiknya yang biasa kita lakukan, pertama mereka yang terdaftar kita, mestinya Daram. Ada Daram Aceh, ada Daram di mana. Kita calonin anggotanya di sana, siapa berapa orang yang mau jadi pelatih. Lalu kita coba namanya online training dulu.
lewat online training. Nah, nanti ujung-ujungnya baru nanti terpusat di dalam sini namanya TOT. Ya, disuruh dia datang sini. Ya, jadi TOT. Nah, di sini dah kita kader dia, di kader di sini kita akan mengader apa itu daram dan apa juga itu silat harimau, supaya membatini dia, supaya tidak terpecah. Betul apa yang dibilang tadi. Kalau mereka nanti tidak terpusat kita latih, tidak TOT, nanti dia aneh-aneh nanti. Di daerahnya dia akan bikin harimau tidur lah namanya nanti, ya kan? Harimau ketek lah namanya. Itu nanti kita antisipasi. Antisipasi juga karena setelah dari online training, nanti kita adakan TOT di sini. Berapa hari terpusat. Nah, terpusat di sini inilah kita kader secara organisasi, secara aturan dan secara agama. Dan secara bahasa tingkatan tadi. Jadi dari tingkatan-tingkatan itu mereka akan tahu, misalnya dari tingkat 1 pelajarannya sama. Pelajaran dari silat harimau ini berbahasa Minang. Tingkat 1-nya itu misalnya dia akan belajar teknik dasar, dasar menendang, dasar memukul, dasar kuda-kuda, tangkisan, lalu jatuhan, lalu di sini juga kuncian tadi. Nah, ada tingkat dasar 1 itu seragam semuanya. Sedunia seragam. Bahasanya pun seragam. Misalnya kayak begini. Coba aku maju ke depan. Buka bajunya. Ini bahasanya. Namanya Pakih. Ya. Ayo, silakan. Ya, namanya Pakih. Pakih ke depan, atraksi. Silakan, sesuai perintah. Kalau masuk anu itu, tadi mesti lalu Ya. Nah, Pandeka itu nyuruh siap siaga, jago. Siap, ke depan. Ya, ya begini. Ya. Jadi ini mengenai teknik, ini teknik dasar ya, ini belum atraksi sebetulnya. Ini baru memperagakan teknik-teknik yang akan diajarkan di harimau. Ya, Ru nanti siap juga ya Ru, teknik dasar. Ya begini. Ya. Apa Datuk yang ini instruksiin? Belum atraksi, ini instruksi. Instruksikan ya, perintahkan. Ya. Kamu juga ngantuk-ngantuk, kayaknya ikut juga. Bangun. Yuk, bangun, bareng. Ngadap sini ya. Semangat itu. Nanti di silat harimau, awal daripada latihan itu kita namanya adalah pembukaan, sempurna. Samparono bahasa awaknya. Ngadapnya ke sana. Nah, mundur lagi Ya. Oke. Ke sini ke tengah yang di pinggir, nabrak Buya nanti. ini namanya nanti sempurna ini adalah sikap alif. Kalau saya terlalu mengungkapkan misalnya berdiri alif, nanti tidak enak juga kalau ada orang ini, ya. Saya ambil juga sempurna. Hormat. Nah, hormat ini kenapa begini? Ini diambil dari Minangkabau. Sapuluh jari sabaleh juga kepala, kamu minta maaf. Artinya di situ, nyu nak mencari lawan dah. Tidak mencari lawan. Nah, setelah itu yang kedua ada hormat, hop. Nah, ini menghormat ke bumi. Bumi ini dianggap adalah sebagai ibu. Ibu awak mati masuk ke dalam bumi ke. Itu filosofinya sebagai ibu. Nah, di sini pun di bumi ini dia akan memberi penghormatan, hormat. Nah, penghormatan kepada seluruh orang-orang tua, seluruh guru-guru nanado. Hanya meminta ambo disiko ka melakukan gerak silik. Jadi bari jumaaf diminta. Oke, ya hormat, berdiri, hup. Nah, sebelumnya kalau sebelum ini kita namanya melakukan peregangan pemanasan. Itu tidak usah dulu. Sekarang lanjut dulu. Misalnya kuda-kuda dasar. Di sikuak manja namanya kuda-kuda dasar. Bujua kiri, hup. Nah, bujua. Tabujua lalu tabelintang patah. Kamu sebinang. Bujua kudu-kudunya tinggi. Maju, hup. Bujua sedang. Mundur, hup. Bujua radah. Koradah. Hup. Kembali tinggi. Ya. Nah, sekarang dari situ maju namanya kudu-kudu ampang. Ampang kiri. Hup. Nah, ampang ku basawa mampang. Kalau ada di sawah, dia di ampangnya. Aku mampang kudu-kudunya. Ini namanya adalah ampang kanan ya. Karena tangan kanan yang di depan. Ampang kiri. Hup. Nah, itu namanya adalah ampang kiri. Setelah aku ada namanya kudu-kudu, celai namanya silang ke serong kiri maju. Hup. Nah, kakinya berbentuk serong. Nah, ikut dalam serong punya siaga. Misalnya ikut tenangan teh, hup, bisa. Terus, oke. Tenangan sabit dengan kaki depan, hup.
dengan kaki kiri, tap juga bisa. Nah, itu namanya adalah serong. Jadi kudu-kudu serong kiri, menyerong boleh dalam kudu-kudu, tapi perbuatan tidak boleh serong. Itu di filosofi. Maju, hap. Nah, ini namanya adalah serong kanan. Mundur, hap. Mundur, hap. Nah, oke. Setelah serong ko adun namanya silang kiri. Atau kalau di orang Minang mengecek dulu langkah sumbang. Silang kiri maju, hup. Nah, teragam ke silang kiri. Langkah sumbang kalau di orang Minang dulu tu. Simpia oleh dia. Silang kanan, hup. Nah, mundur, hup. Mundur, hup. Ya. Sekarang namanya silang isi kiri, hup. Nah, ini mengisi. Ini juga bisa untuk melakukan apa? Tenangan T, hup. Terus, ya. T bawah, merendah, hup. Ke bawah, ya. T merayap ke bawah, hup. Ke bawah. Turun dulu. Nah, tas, ya. Ya, kembali. Ya, oke. Balik, hup. Silang isi kiri, hup. Iya. Balik, hup. Silang tarik. Nah, sambil narik ini juga dia bisa melakukan apa tenangan belakang, bisa balik, hup. Silang tarik kiri, hup. Ya, balik, hup. Yes, itu dulu. Balik, putar, hup. Oke. Silang tarik kiri, hup. Nah, ini menarik. Kuda-kuda aja ditarik, putar. Oke. Nah, sekarang tambah lagi namanya kuda dasar harimau gantung, menyamping, hup. Nah, ini menyamping. Ini harimau menyamping namanya. Maju, hup. Nah, ini sebetulnya kuda-kuda sudah siaga, memancing. Kalau biasanya ini kalau dilihat sama ini, wah ini gampang ini ditendang ini, samping ini. Coba Razan, kamu tendang samping ini. Sama tendangan sabit, kamu tendang kakak kamu. Nanti tangkap lakukan kuncin, ya kamu menyamping. Enggak, kamu yang menyamping. Nah, kamu di sini tendang sama kaki kiri sampingnya, takuk kakinya. Tap, bisa, satu. Oke, dua, takuk kakinya. Takuk patah, udah menyamping. Ya, sepantam. Nah, ya, kunci ke bawah. Iya. Oke, kembali. Jadi kuda-kuda ini penuh dengan filosofi, penuh dengan pancingan. Terus lanjut, menyamping. Ya. Tarik, hup. Oke, menyamping tarik. Tarik lagi, hup. Oke. Ini namanya, setelahnya namanya gantuang harimau. Hup. Nah, harimau gantung. Ada mau yang kalau di kampung, harimau gantung. Tagak itia, saya harimau gantung. Harimau gantung kiri, kanan, hup. Nah, ini harimau gantung kanan. Oke, sekarang ada namanya lagi harimau rendah, hup. Rendah. Nah, ini agak merendah, tangannya di sana. Mundur. Ya, dua aja cukup. Sekarang lompat harimau. Ini namanya lompat harimau. Ya, nah ini tujuannya untuk mengambil kepala. Kalau ada serangan, kepala biasanya yang diambil. Lompat. Ya, nah setelah itu ada namanya harimau merayap. Nah, jadi merayap. Jangan dipikir kuda-kuda kayak begini gampang diserang. Ini juga memancing. Coba kamu lagi pakai. Serang kakak kamu begini. Ngadep sana pakai. Razan saya serang. Nah, tenang kepalanya. Iya, tus. Bisa dia jatuh tersungkur juga biasanya. Oke, lagi. Harimau merayap tadi. Nah, sekarang dipukul. Jangan nendang dulu. Kepala kamu dipukul. Lihat, dipukul kepalanya. Hup. Nah, gunting juga bisa. Tap. Ya. Oke. Ya, kembali. Itu namanya adalah harimau merayap. Maju. Hup. Merayap bawah. Mundur. Hup. Mundur. Hup. Oke, selanjutnya adalah baselo. Hup. Nah, ini juga baselo ini kuda-kuda, Pak. Baselo ini juga diserang boleh, memukul kepalanya. Lagi baselo gitu dipukul. Pukul, up. Nah. Jadi
kalau di Minang, kalau di bawah itu jangan dibilang dia itu udah kalah, tidak bisa ngapa-ngapain. Dia siap, karena siaga terus jatuh di bawah. Oke, kiri, basimpuah. Nah ini juga kuda-kuda Pak, basimpuah. Basimpuah ini jangan dibilang kuda-kuda, diserang juga ini siap. Coba juga, coba. Ya belakang juga boleh, dari belakang lah. Nah. Kamu pukul kepalanya, pam, tus, ya, oke, sip, ya, kembali bersimpuah, lalu kembali kepada alif sempurna. Nah ini tingkat, ini harus dikuasai, ini dasar mendasar di Minang. Kalau ini dikuasai, apapun silat Minang bisa kita lakukan. Nah sekarang ada lagi misi lainnya sekarang langkah ampe. Nah ini pembukaan di silat harimau. Langkah ampe. Hormat. Oke, berhadapan langkah ampe-nya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk berpasangan. Langkah ampe. Nah, oke. Sekarang ada teknik dasar namanya rumah gadang tidak berdinding. Coba. Pasang rumah gadang. Nah, ini ada melakukan serangan rumah gadang. Pasang. Nah, ini termasuk teknik dasar. Tadi tendangan yang melenting di atas namanya baliang tabang. Itu kasawa. Dari bara riset modern itu berbeda dengan taekwondo. Taekwondo coba dia berdiri. Kalau itu dari atas melantiang ke bawah. Namanya baliang tabang. Oke, ya sempurna. Dari langkah ampe. Sekarang jenis tendangan. Ya, kuda-kuda kiri depan. Kuda-kuda juga bahasa Minang. Misalnya sipa antam itu sama dengan tendangan lurus. Sipa antam B. Nah, tarik, speed cepat. Iya, ini namanya sipa antam. Sekarang ada lagi namanya sipa pisau kaki. Nah, tuh pisau kaki. Kalau secara umum silat dinamakan tendangan T. Sekarang sipa sabit. Nah, itu sabit. Sabit. Oke. Sekarang namanya adalah sipa hantak. Sipa hantak. Nah, sipa hantak. Lagi, ulang. Nah, ini biasanya mengantisipasi ditendang lawan, kakinya dipatahin. Sekarang hantak bawah. Nah, itu hantak bawah. Ya, tarik. Ada lagi namanya tendangan baliang. Baliang di tempat. Nah, baliang di tempat. Oke, ada itu jarak. Ada lagi namanya adalah baliang tabang. Kamu dulu, baliang tabang. Ya. Itu baliang tabang. Kamu. Iya. Ya, kuda-kuda berdiri. Ada lagi namanya tendangan Galatia. Sifat Galatia. Sifat Galatia. Ya. Nah, ini sifatnya adalah menampar. Galatia. Oke. Sekarang sifat cangkua. Nah, cangkua. Sifat cangkua. Tap. Ya. Oke. Ya, kembali. Nah, sekarang ada namanya sikut. Sikuku di Minang namanya alu pentong. Alu pentong maju. Kuda-kuda. Kuda-kuda dulu. Coba kiri dulu depan. Ya. Alu pentong. Nah, itu alu pentong depan. Alu pentong samping. Ya. Atas. Bawah. Kembali ke kuda-kuda. Sekarang kombinasi alu pentong. Satu oba, semua gerakan. Pasang. Tambah yang belakang. Ya. Ya. Mulai. Sempurna. Alu pentong. Jadi kecil mutaisir punya Pak. Sile punya alu pentong namanya. Nah, ada lagi pukulan daga. Pukulan daga. Daga satu tangan. Maju. Maju. Sekarang daga dua tangan. Maju. Mundur.
Mundur. Hup. Oke. Ada namanya celai tanpa. Maju. Tanpa suara. Hup. Nah, itu tanpa. Hup. Mundur. Hup. Mundur. Hup. Nah, itu namanya tanpa. Ada namanya daga dua tangan. Maju. Hup. Mundur. Hup. Oke. Yang ini apa namanya pakai? Tundo. 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 Hup. Ya, kembali. Nah, ini juga ada kegunaan. Misalnya, coba kamu berhadapan lagi. Rajan, kamu tenang sabit, langsung tundo. Kamu tenang sabit. Hup. Nah, itu udah tundo. Biasanya langsung terlempar rawatnya. Oke, lanjut. Jadi dari teknik-teknik dasar pukulan, dasar tendangan, ada lagi yang wajib. Namanya adalah dasar untuk jatuh. Sekarang, ya, jatuh ini misalnya begini. Jatuh depan ya. Coba. Ya, kamu. Ini gunanya apa? Coba kamu di sini, Rajan. Ngadap ke sana. Kamu dorong dari belakang kakakmu, dorong. Nah, ini paling penting buat anak-anak. Kalau kita latih untuk jatuhan ini, kalau nyata sungkuan, ada iduangnya dah. Dan jatuh. Ini saya pernah melatih cucunya Karni Ilyas. Saya latih dia dari kecil ini. Betulan dia main motor-motoran itu. Motor itu kena batu, dia terjun jatuh, dia guling. Jatuh harimau. Paket dia lihatnya. Selamat cucunya, terima kasih dia ke saya. Oke, itu jatuhan depan, ya kuda-kuda lagi ke depan. Sekarang jatuhan samping. Jatuhan ke samping kiri. Ya. Ya, itu kiri. Yes, kembali. Jatuhan samping kanan. Kanan. Ya. Nah, ini gunanya apa? Kalau dia berdiri menyamping, kamu dorong lagi. Ya, berdiri. Dia lagi berdiri, didorong nih. Dorong lagi dari samping. Nah, dia akan selamat. Jadi jatuhannya bakudu-kudu, tidak jatuh tapai. Kalau jatuh tapai itu bagai lima istilahnya kan. Oke, berdiri. Jatuh samping, depan, sekarang jatuh belakang ya, maju ke depan. Ya, jatuh belakang. Nah, ini ke belakang. Harimau. Nah, ini harimaunya di belakang. Ini juga siap, Pak. Kalau ada serangan juga dia siap ini untuk main bawahnya. Oke? Ya, coba dites lagi. Kamu gitu. Ya, kamu pukul dia, Jan, pukul dia kepalanya. Nah. Ya. Oke. Ya, kembali. Jatuhan harimau sekarang mundur kedua-duanya ke sana, sekarang guling. Ya, coba sebelah sana. Ngadap ke sini. Ya, kedua. Ya, kamu aja dulu contohin. Ya, ini guling depan. Jadi baguliang masalahnya. Nah, sekarang pakai lompat harimau gulingnya. Nah, ini juga wajib. Di harimau ini wajib. Saya mau lihat gimana kamu coba lompat harimaunya. Ya. Oke. Sekarang guling patah. Ada namanya. Ya. Ulang lagi. Lompat harimau. Pakai kuda-kuda. Nggak berbunyi. Ya, kalau bunyi dia bisa salah. Coba kamu lompat harimau ya, bunyi nggak? Masih bunyi. Ya kan, tahuan itu. Ya. Itu lompat harimau itu wajib di harimau. Guling patah. Si rajanya guling patah. Ya, ini guling aja. Ini namanya guling patah. Ya. Iya. Oke, ya kembali. Biasanya di kami kalau untuk tentara bisa bawa M16 sambil berguling gitu. Guling patah namanya di harimau. Kalau ini tuh alun-alun dua yang sama juga. Ya. Kalau tentara kan merunggu harimau ya. Ya. Kalau kan itu betul betul tapi tidak boleh kita masuk musuh. Dua kan yang tadi cakarnya itu kan harimau kan mencakar. Ya. Ya. Itu lo nampak tadi mungkin. Alun, ikut tadi dasar, baru kuru-kuru dasar. Kemudian yang kedua tuh aku kasih awak, mohon maaf. Ya. Aku olah do buku. Aduh. Ayo. Udah aduh. Jadi makna hormat itu masuk agama. Ya. Makna simpul itu masuk agama. Jadi dalam sekalian masuk. Iya juga tuh. Oh, langsung tersentuh sekali.
Ya, boleh. Kita tambahin. Panduannya. Dan itu Ya. disebarluaskan. Iko jadi master buku gadang. Ya. Itu menurut saya. Salah Ya, aja sih. ya, oke. Sekarang lanjut dulu. Terus teknik dasar yang harus dikuasai. Teknik dasar pertama namanya kuncian. Ya, pasangan. Mengunci ini selalu dibuka dengan langkah ampe. Ya, buka dengan langkah ampe. Sekarang kuncian pertama namanya elo patah. Ya, sang. Siapa yang mau Ya, dikunci? diri ampang. Nah, ini elo patah. Nah, tahap kuncian. Di harimau, persyaratan dari harimau sebelum mengunci lawan, antam dulu daerah yang mematikan. Contoh yang pertama tadi, pasti diantam dulu ring bell dan mata. Coba lihat. Tang, kemaluan. Ini kaki diinjak, Pak. Kaki diinjak itu lumayan. Kalau nggak percaya nanti bisa saya coba. Siapa yang siap kakinya boleh saya injak dikit aja, diinjak apa-apa. Di ujung gitu. Nah, baru mata. Kalaulah matolah kabua, sama aja lampu lah mati. Nah, itulah siap orang. Kunci. Patah, dipatahin lagi tangannya. Kunci. Ya, tahap dikunci habis. Kun namanya elo patah. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua namanya cakiak ke dalam. Ya, cakiak ke dalam. Tap, ring bell juga tuh. Tus, ya. Tap, patah. Kunci. Aku lumayan ubek sikit pinggang mesti cukup, Pak. Kalau cakiak ke dalam tuh. Ini kuncian ini ada sebanyak yang wajib sebanyak 10 ABC. 15. Ini namanya baru kuncian. Nanti ada lagi namanya buka pasang. Oke, sekarang galui harimau. Napasnya masih kuat kan? Ya masih lah. Berarti sekarang galui harimau. Ya. Ya, buka dengan galui harimau. Buka dengan ini catu langkahnya. Ya. Nah, ini dibuka dengan catu langkah galui harimau. Lihatin karakter tangan harimaunya. Kamu kebalik gitu. Udah lanjut. Galui 1. Ya, berdiri sedikit. Ya. Oke, lanjut. Pasang tangan harimaunya mana? Ya. Salam. Suaranya juga keluar. Tas, tendangannya juga masuk. Bagus, masuk. Ya. Oke, pasang dengan langkah. Tangan harimaunya. Lanjut. Speed. Oke, sempurna. Ini namanya galui. Soalnya banyak lagi di poin, mungkin nanti Heru ditambahin. Ini pasangan Heru nggak datang, bagi saya tidak masalah. Ada satu. Ya. Ya, minum dulu, hormat, top. Nanti kamu main kerambit ya, pasangan nanti. Ya, beli. Coba langkampe. Kok langkampe harimau ya? Langkampe harimau. Ya. Itu juga nanti ada filosofinya di langkampe itu. Jadi orang Minang harus tahu di nanampe. Kalau lari ke kajian tuh sebut tadi Ustaz ayi angin api tanah posisi di dalam itu. Oke, hormat. Terus siap dulu. Ya, kamu istirahat dulu, minum.
Nah, ini nanti akan didemoin juga. Ada pertanyaan dulu Pak sampai di sini. Bisa jawab. Ya, saya ada pertanyaan. Ya. Kalau risiko ibaratnya masternya, Ya. perlu dibuat buku setelah itu mana terkandung di dalamnya dan dimasukkan Al-Quran. Jadi itu benar-benar Islami.